Bunyi pasal 1 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah, pasal 1 ayat 1, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Pasal 1 ayat 2, bila mana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Bunyi pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah, ketentuan pidana dalam perundang-undangan dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Bunyi pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Bunyi pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. 1. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131. 2. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. 3. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu. 4. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf J tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, M, N, dan O tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. Bunyi pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah, ayat 1, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan, 1. Salah satu kejahatan tersebut dalam bab 1 dan 2 buku kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. 2. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Ayat 2, penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan. Bunyi pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah, berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati. Bunyi pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab sisi buku kedua. Bunyi pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang di luar Indonesia, sekalipun di luar perahu, melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab 6 buku kedua, dan bab 9 buku ketiga, begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam ordonansi perkapalan. Bunyi pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah, diterapkannya pasal-pasal 2, 5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional. Bunyi pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah, pidana terdiri atas, A. Pidana pokok, 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Pidana kurungan,
4. Pidana denda, 5. Pidana tutupan. B. Pidana tambahan, 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang-barang tertentu, 3. Pengumuman putusan hakim. Bunyi pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Bunyi pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah ayat 1. Pasal 12 pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Ayat 2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Ayat 3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Begitu juga dalam hal batas 15 tahun dilampaui sebab tambahanan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52, ayat 4, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun. Bunyi pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah pasal 13, para terpidana dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan. Pasal 14, terpidana yang dijatuhkan pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan pasal 29. Bunyi pasal 14 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ayat 1, apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain. Disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. Ayat 2, hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda. Tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2. Ayat 3, jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan. Ayat 4, perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan. Ayat 5, perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu. Bunyi pasal 14D Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ayat 1 yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. Ayat 2 jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus. Ayat 3 aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi dengan bantuan itu, diatur dengan undang-undang. Bunyi pasal 14 I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUP, atas usul pejabat dalam pasal ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana, dan juga boleh memperpanjang masa percobaan 1 kali,
paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan. Bunyi pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ayat 1 jika terpidana telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus 9 bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana. Ayat 2 ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Ayat 3 masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah 1 tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. Bunyi pasal 14F Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ayat 1 tanpa mengurangi ketentuan pasal di atas, maka atas usul pejabat tersebut dalam pasal 14D ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi. Ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberi peringatan itu. Ayat 2 setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu 2 bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi. Bunyi pasal 15A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, 1. Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. 2. Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. 3. Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14D ayat 1. Ayat agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana. Ayat 2 selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula diserahi. Ayat 3 orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru. Bunyi pasal 15B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ayat 1 jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu. Ayat 2 waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya. Ayat 3 jika 3 bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu 3 bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu 3 bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu 3 bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Bunyi pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ayat 1 ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana.
Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman. Ayat 2 ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15 ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat. Ayat 3 selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat di mana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman. Ayat 4 waktu penahanan paling lama 60 hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan. Pasal 17 dan 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal 17, contoh surat pas dan peraturan pelaksanaan pasal-pasal 15, 15A, dan 16 diatur dengan Undang-Undang, pasal 18, Ayat 1 pidana kurungan paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun. Ayat 2 jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan. Ayat 3 pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan. Bunyi pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dana kurungan harus dijalani dalam daerah di mana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, di dalam daerah di mana ia berada, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaannya terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain. Bunyi pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Ayat 1 hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 1 bulan, boleh menetapkan bahwa jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja. Ayat 2 jika terpidana yang mendapat kebebasan itu tidak datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalani pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka ia harus menjalani pidananya seperti biasa kecuali kalau tidak datangnya itu bukan karena kehendak sendiri. Ayat 3 ketentuan dalam ayat 1 tidak diterapkan kepada terpidana karena terpidana jika pada waktu melakukan tindak pidana belum ada 2 tahun sejak ia habis menjalani pidana penjara atau pidana kurungan. Bunyi pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ayat 1 terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di suatu tempat yang digunakan untuk menjalani pidana penjara atau pidana kurungan, atau kedua-duanya, segera sehabis pidana habis hilang kemerdekaan itu selesai, kalau diminta, boleh menjalani kurungan di tempat itu juga. Ayat 2 pidana kurungan karena sebab di atas dijalani di tempat yang khusus untuk menjalani pidana penjara, tidak berubah sifatnya oleh karena itu. Bunyi pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Bunyi pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, orang yang dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan boleh diwajibkan bekerja di dalam atau di luar tembok tempat orang-orang terpidana. Bunyi pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang tidak boleh diserahi pekerjaan di luar tembok tempat tersebut ialah 1. Orang-orang yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup. 2. Para wanita. 3. Orang-orang yang menurut pemeriksaan dokter tidak boleh menjalankan pekerjaan demikian. Bunyi pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, jikalau mengingat keadaan diri atau masyarakat terpidana, hakim menimbang ada alasan, maka dalam putusan ditentukan bahwa terpidana tidak boleh diwajibkan bekerja di luar tembok tempat orang-orang terpidana. Bunyi pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUP. Lamanya pidana penjara untuk waktu tertentu dan pidana kurungan dalam putusan hakim dinyatakan dengan hari, minggu, bulan, dan tahun, tidak boleh dengan pecahan. Bunyi pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.
pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan di satu tempat asal saja terpisah. Bunyi pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ayat 1 hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan, dan pakaian. Semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang sesuai dengan kitab undang ini. Ayat 2 jika perlu, Menteri Kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana. Bunyi pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 menerangkan pidana penjara dan pidana kurungan mulai berlaku bagi terpidana yang sudah di dalam tahanan sementara, pada hari ketika putusan hakim menjadi tetap, dan bagi terpidana lainnya pada hari ketika putusan hakim mulai dijalankan. Ayat 2 menerangkan jika dalam putusan hakim dijatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan atas beberapa perbuatan pidana, dan kemudian putusan itu bagi kedua pidana tadi menjadi tetap pada waktu yang sama, sedangkan terpidana sudah ada dalam tahanan sementara karena kedua atau salah satu perbuatan pidana itu, maka pidana penjara mulai berlaku pada saat ketika putusan hakim menjadi tetap, dan pidana kurungan mulai berlaku setelah pidana penjara habis. Bunyi pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ayat 1 menjelaskan bahwa pidana denda paling sedikit Rp3.75. Ayat 2 menjelaskan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Ayat 3 menjelaskan bahwa lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan. Ayat 4 menjelaskan bahwa dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian, jika pidana dendanya Rp7.52 atau kurungan, dihitung 1 hari, jika lebih dari Rp5.50, tiap-tiap Rp7.50 dihitung paling banyak 1 hari demikian pula sisanya yang tidak cukup Rp7.50. Ayat 5 menjelaskan bahwa jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 bulan. Ayat 6 menjelaskan bahwa pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan. Bunyi pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 2 menerangkan hakim dalam putusannya boleh menentukan bahwa waktu terpidana ada dalam tahanan sementara sebelum putusan menjadi tetap, seluruhnya atau sebagian dipotong dari pidana penjara selama waktu tertentu dari pidana kurungan atau dari pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Dalam hal pidana denda dengan memakai ukuran menurut pasal 31 ayat 3. Ayat 2 menerangkan waktu selama seorang terdakwa dalam tahanan sementara yang tidak berdasarkan surat perintah, tidak dipotong dari pidananya, kecuali jika pemotongan itu dinyatakan khusus dalam putusan hakim. Ayat 3 menetangkan ketentuan pasal ini berlaku juga dalam hal terdakwa oleh sebab dituntut bareng karena melakukan beberapa tindak pidana, kemudian dipidana karena perbuatan lain daripada yang didakwakan kepadanya waktu ditahan sementara. Bunyi pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya mengajukan permohonan ampun, waktu mulai permohonan diajukan hingga ada putusan presiden, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana. Kecuali jika presiden, dengan mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana. Bunyi pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika terpidana selama menjalani pidana melarikan diri, maka waktu selama di luar tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana. Bunyi pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki angkatan bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam buku kedua, dapat dicabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya. Bunyi pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 menerangkan hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah 1.
Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. 2. Hak memasuki angkatan bersenjata. 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. 4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri. 5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. 6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu. Ayat 2 menerangkan hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu. Bunyi pasal 37 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 menerangkan kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas orang lain, dapat dicabut dalam hal pemidanaan. 1. Orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya. 2. Orang tua atau wali terhadap anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan, yang tersebut dalam bab 13, 14, 15, 18, 19, dan 20 buku kedua. Ayat 2 menerangkan pencabutan tersebut dalam ayat 1 tidak boleh dilakukan oleh hakim pidana terhadap orang-orang yang baginya diterapkan Undang-Undang Hukum Perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan kekuasaan pengampu. Bunyi pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 menerangkan jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut. 1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup. 2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya. 3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun. Ayat 2 menerangkan pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Bunyi pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 menerangkan barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. Ayat 2 menerangkan dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. Ayat 3 menerangkan perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Bunyi pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika seorang di bawah umur 16 tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya tanpa pidana apapun. Bunyi pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara. Bunyi pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1 menerangkan perampasan atas barang-barang yang disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak dibayar. Ayat 2 menerangkan pidana kurungan pengganti ini paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan. Ayat 3 menerangkan lamanya pidana kurungan pengganti ini dalam putusan hakim ditentukan sebagai berikut, Rp7.50 atau kurang dihitung 1 hari, jika lebih dari Rp7.50, tiap-tiap Rp7.50 dihitung paling banyak 1 hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup Rp7.50. Ayat 5 menerangkan pasal 31 diterapkan bagi pidana kurungan pengganti ini. Ayat 5 menerangkan jika barang-barang yang dirampas diserahkan, pidana kurungan pengganti ini juga dihapus.
Bunyi pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. Bunyi pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghapusan pidana, ayat 1 menerangkan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Ayat 2 menerangkan jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Ayat 3 menerangkan ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Bunyi pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang terpidana di bawah umur, dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat 2 tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Bunyi pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang terpidana di bawah umur, ayat 1 menerangkan jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia, atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain, dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur 18 tahun. Ayat 2 menerangkan aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang. Bunyi pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengurangan hukuman, ayat 1 menerangkan jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. Ayat 2 menerangkan jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 3 menerangkan pidana tambahan dalam pasal 10 butir B, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan. Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghapusan pidana, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, overmatch, tidak dipidana. Bunyi pasal 49 KUHP tentang membela diri tidak bisa dipidana, ayat 1 menerangkan tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Ayat 2 menerangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Bunyi pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghapusan hukuman pidana, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.